Ajang pameran pariwisata terbesar di dunia ITB Berlin kembali dibuka di kota Berlin, Jerman. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu-Suribyo membuka pavilion Indonesia dalam gelaran bergengsi ini. Ajang pameran pariwisata terbesar di dunia internasional Tourismusbörse Berlin kembali digelar pada tahun 2024. ITB Berlin kali ini merupakan kedua kalinya digelar secara langsung setelah sebelumnya 2 kali diselenggarakan secara daring pada masa pandemi. Berpartisipasi dalam gelaran bergengsi ini, Indonesia mengusung tema Keep the Wonders Journey Across Destination. Tema ini diangkat untuk mendorong pariwisata hijau berkelanjutan yang menjadi fokus pariwisata Indonesia. Tentunya ITB Berlin ini adalah suatu trade show yang bisa dibilang terbesar di dunia. Jadi kehadiran Indonesia di sini tentunya sangat penting ya sebagai komitmen kita bersama untuk memajukan pariwisata Indonesia sebagai salah satu pendorong ekonomi Indonesia. 54 tahun berpartisipasi dalam ajang ini, kali ini Indonesia menghadirkan rumah adat asal Sumba Uma Kalada sebagai representasi nilai regeneratif. Dengan hadir di ITB Berlin sebagai ajang pariwisata tertua ini, harapannya Indonesia memiliki target yaitu 330 pax kunjungan dengan raihan yaitu sekitar 5,5 triliun untuk devisa yang didapatkan Indonesia ke depannya. Bersama juru kamera Arif Hidayat, Bayu Pradana, Berlin, iNews melaporkan. Tim Satres Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan penggerebekan di salah satu tempat. Hasilnya polisi mendapati barang bukti sabu dalam jumlah besar di dalam sebuah kamar yang dijadikan gudangan penyimpanan di wilayah Serdang, Sumatera Utara. Selain barang bukti narkoba sabu, sebanyak 7 orang tersangka turut diamankan petugas. Para tersangka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Serdang, Sumatera Utara, Palmerah, Jakarta Barat, dan Ciracas, Jakarta Timur. Dari 7 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan bandar besar dalam sindikat narkoba jaringan internasional. Diketahui tersangka berinisial MT yang merupakan aktor utama dalam jaringan tersebut merupakan residivis atas kasus narkoba dan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2018. Polisi juga berhasil mengungkap bandar besar dalam jaringan ini dengan barang bukti sabu seberat 110 kg senilai 198 miliar rupiah. Jadi inilah jaringan internasional yang meliputi dari wilayah Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Keseluruhan barang bukti yang kita sita dan amankan semuanya adalah narkotika jenis sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman pidana mati. Aksi pencurian besi penutup drainase di Jalan Nangka, Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil digagalkan warga yang hendak mandi. Kedua pelaku yang panik kemudian membuang besi penutup drainase tersebut dan kabur menggunakan sepeda motor. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku yang menggunakan satu sepeda motor sempat mondar-mandir di kawasan Jalan Nangka, Papangur 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak lama pelaku berhenti di depan rumah warga sambil memainkan HP. Tiba-tiba satu pelaku turun dan menangkap besi penutup drainase yang berada di depan rumah warga. Namun saat akan membawa kabur, seorang warga yang hendak mandi berhasil memergoki pelaku dan mengejarnya. Pelaku yang panik lalu membuang besi dan kabur menggunakan sepeda motor. Belum pernah kejadian sih, memang belum pernah kejadian, baru ini besi-besinya. Baru ini yang diambilin besi. Mungkin ada kendaraan atau apa, memang beritanya banyak kendaraan pada hilang, cuman ini kok besi diambil gitu. Agung berharap kepada petugas kepolisian untuk lebih sering melakukan patroli agar warga tidak selalu khawatir dengan aksi-aksi para pencuri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Belum sempat menikmati bulan madu bersama istri, seorang pria di Bandung Barat, Jawa Barat ditangkap polisi karena terjerat kasus pencurian hewan ternak. Pelaku ditangkap di rumah mertuanya tepat 1 hari setelah melangsungkan pesta pernikahan.
Tim unit Reskrim Polsek Sindangkerta bergerak mencari keberadaan Usup Daman. Selama sepekan terakhir, pria 34 tahun ini diburu petugas karena diduga terlibat kasus pencurian hewan ternak domba. Usup akhirnya ditangkap di rumah mertuanya di Kampung Pasir Panjang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Kedatangan penyidik yang membawa surat penangkapan jelas mengagetkan seisi rumah. Apalagi petugas juga sempat memberikan ucapan selamat terlebih dulu ke pelaku. Karena sehari sebelumnya Usup baru saja telah melangsungkan proses pernikahan dengan gadis pujaan hatinya. Pelaku sebelumnya diburu polisi berdasarkan informasi rekannya Unang Suparman yang sudah lebih dulu ditangkap karena mencuri 2 ekor domba milik seorang ulama. Para pelaku ini ternyata spesialis pencurian hewan ternak. Beraksi setiap malam, para pelaku menjual domba curiannya ke pasar hewan seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Uang hasil kejahatannya sendiri habis untuk poya-poya termasuk modal menikah. Kami telah mengungkap kasus pencurian dan pemberatan hewan ternak 2 ekor domba yang dilakukan oleh pelaku atas nama Unang bin Kirim, dan hasil pengembangan kemudian dikembangkan lagi karena pelaku ini 2 orang. Penangkapan pelaku di rumah mertuanya ini pun viral di media sosial. Apalagi saat ditangkap, sang mertua meminta pelaku menceraikan putrinya. Dan kini pelaku terpaksa membatalkan pesta bulan madunya karena harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Sindangkerta. Pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainus melapor. Pelaku pencurian kendaraan bermotor di Palembang, Sumatera Selatan beraksi di siang bolong. Kepergok warga, pelaku panik dan menodongkan senjata api. Aksi pelaku ini terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat 1 dari 2 pelaku tengah beraksi merusak kunci kontak motor korban, sedangkan rekan pelaku menunggu di atas sepeda motor. Namun aksi curanmor tersebut diketahui salah satu warga yang akan belanja ke warung. Pelaku yang panik karena kepergok langsung menodongkan senjata api. Pencurian gagal, pelaku lalu kabur. Rusak kunci, jadi kunci itu sudah sempat rusak. Jadi saat ini motor itu tidak bisa dipakai karena kunci kontaknya, kunci apanya itu sudah rusak, sudah adol. Jadi mungkin siap mau diambil wae mungkin motornya itu. Gagal mencuri di permukiman warga, pelaku langsung beraksi mencuri motor di parkiran sebuah minimarket tak jauh dari lokasi kejadian pertama. Warga di sekitar lokasi kejadian berharap polisi dapat meningkatkan patroli di siang hari agar kejadian serupa tidak terulang lagi.